kritik-kritik yang negatif ke kayak kalian, kita juga pernah ada kritik di video kita. Jangan anggap itu sebagai halangan, sebagai rintangan di hidup di marching band. Terus melaju, jangan menyerah, jangan terus mengeluh, karena memang nanti akan ada hasilnya. Seperti kata Kanaya. Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joandita Ari dalam program wawancara khusus. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu spesial. Kenapa bilang tamu-tamu? Karena gak cuma 1 atau 2 orang saja. Tapi saya punya teman-teman kecil, ada juga bruder dan ibu pembimbing dari kita mau ngobrol tentang prestasi dari SD Pangudi Luhur yang baru saja memenangkan marching band ya. Marching bandnya itu baru aja menang gelaran kompetisi nasional, Piala Presiden dan Piala Batavia Bergilir. Nah, kita langsung aja ya, nggak usah berlama, kenalan dulu dengan kepala sekolahnya, Bruder Haryono FIC. Selamat siang, Bruder. Halo, selamat siang, Mbak. Apa kabar, Bruder? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Deti, selamat siang. Selamat siang. Ibu Deti ini sebagai pembina dari marching band ya, Ibu. Iya. Kalau Bruder sebagai kepala sekolah dari SD Pangudi Luhur. Dan teman-teman kecil saya, hai semuanya. Di sana ada Areta, ada Kanaya, ada Arthur, dan ada yang paling mungil siapa? Theo. Ya, nah mereka ini adalah pemain-pemain marching band yang baru saja memenangkan kompetisi ya Bu ya. Yeah. Baik, Bruder, ini saya tuh kagum banget sama teman-teman kecil ini. Itu berani-berani ya, padahal kalau lihat postur tubuhnya masih mungil-mungil gitu ya Bruder ya. Nah, kalau dari Pangudi Luhur sendiri, untuk ekskul marching band ini tuh sudah sejak kapan ya? Kok kayaknya biar menginspirasi banyak sekolah-sekolah lain gitu, Bruder, silakan. Oke, baik Mbak. Marching band di SD Pangudi Luhur itu sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2001 ya Mbak. Udah lama 2001. sekali ya, baik-baik. Lalu menjadi eskul yang waktu itu juga untuk kegiatan tambahan anak-anak. Lalu berkembang sampai saat ini, eskul itu menjadi kegiatan yang memang wajib untuk kami, ekstra tapi juga intra. Oh gitu. Iya, baik. karena kegiatan kami adakan setiap hari Rabu. Nah, latihan ya gitu. Hari Rabu jam 11 itu mulai, lalu sampai siang, sampai pulang. Satu. Nah, lalu kegiatan marching band ini memang untuk anak-anak SDPL hanya untuk kelas 4. Jadi ketika masuk dalam sebuah tahapan belajar di SD itu 6 tahun, lalu di kelas 4 ini lalu masuk dalam 1 semester, biasanya bulan Agustus mulai kegiatan marching band itu. Oh gitu, jadi diikuti oleh semua siswa di kelas 4 tanpa terkecuali ya? Tanpa kecuali. Oh baik, jadi semua anak-anak di SD Pangudi Luhur yang begitu kelas 1 kelas 2 pengen cepet-cepet kelas 4 dong ya. Karena ada ekskulnya marching band ini gitu ya Bruder ya. Baik, bagaimana cara Bruder meyakinkan orang tua? Karena kan ini mereka nggak cuman latihan marching band dengan yang jadwal mereka yang padat, belajar juga. Latihannya kan juga tadi bilang dari jam 1 sampai jam 11 sampai pulang sekolah. Itu kan bisa 3 atau 4 jam. Nah, meyakinkan orang tua murid supaya mereka yakin bahwa ekskul ini keren loh, atau marching band kita keren tuh gimana sih Bruder? Boleh kasih tahu nggak tipsnya ke kami? Baik, memang kegiatan ekskul ini menjadi program wajib di sekolah kami karena kami melihat bahwa kegiatan ini sungguh menjadi tempat untuk pengembangan anak sehingga mereka bisa berkembang secara holistik. Artinya apa? Kami olah di situ adalah olah hati, lalu juga olah gerak, lalu olah rasa dan olah pikiran. Kenapa demikian? Kalau main itu kan nggak mungkin satu keras, satu pelan, tapi seirama. Nah, itulah olah hati. Olah hati bagaimana mereka menabuh alat-alatnya atau juga menari, bagaimana menyelaraskan, karena dalam setiap latihan atau dalam pementasan itu kan mungkin ada kesalahan, tetapi mereka tidak seenaknya sendiri lalu menari, tetapi menyelaraskan gerakan yang tadinya salah terus mengikuti selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu juga
mereka olah untuk latihan berpikir, karena mereka juga tidak mungkin kalau nggak pinter-pinter anak-anak jelas nggak akan bisa untuk berlatih, apalagi juga yang utama ya. Baik Bruder, kira-kira ada berapa jumlah siswa yang saat ini kelas 4 ini yang ikut dalam marching band ini? Untuk sekarang ini yang lomba atau yang semuanya ya? Semua yang ikut marching band ini. Ada 104-an Mbak Ibu ya? Iya, kalau kelas 4 100-an, kalau kelas 5 itu ada 82 yang masuk tim inti dan sisanya bukan tim inti itu. Jadi kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Gitu kelas ya, 4 itu untuk latihan dasar basic, atau basic. Kelas 5 itu sudah tim inti untuk lomba. Gitu. Baik. Nah, support Bruder terhadap anak-anak ini semua, memotivasi mereka bahwa meyakinkan mereka kalau marching band ini bagus loh untuk kalian semua, sehingga mereka semua tertarik. Pasti ada dong ya kayak yang ngapain sih kita harus ikutin, pasti ada anak-anak yang tanya gitu. Gimana Bruder? Ya, karena mereka jelas kami menjadi program wajib, nanti juga ada penilaian. Kalau ada penilaian dalam road, salah satunya kan ya ada unsur juga memang hal yang baik program, tapi anak kan kadang suka tidak suka. Tapi dengan cara agak dipaksa, nah inilah akan sebuah hasil. Lalu juga ini juga menjadi bahan untuk bekal anak-anak ke depannya. Nah, inilah cara untuk pembelajaran mengembangkan diri, entah latihan kerjasama, kekompakan, dan itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan. Itu ya salah satu kami motivasi. Tentu juga kalau ada event-event ikut lomba, kita menemukan hal yang baru, belajar yang baru, teman-teman yang baru. Itu ya anak-anak belajar dari situ. Ya bonusnya mungkin juga ada hadiah yang bisa kita nikmati bersama. Oh baik, keren banget. Berarti di SD Pangudi Luhur Jakarta ini bukan hanya mengedepankan anak supaya bisa pinter, bisa dapat SMP yang terbaik, tapi juga mengembangkan kepribadian mereka juga. Betul, gitu ya. Menyiapkan bagaimana masa depan mereka untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi gitu ya Bruder ya. Betul. Oke, dengan cara salah satunya adalah ekskul wajib marching band ini gitu ya Bruder ya. Baik, saya beralih dulu ke Ibu Deti. Ibu Deti sebagai pembina dari marching band. Tentunya nggak mudah ya Bu mengurus sekian ratus anak gitu ya. Pasti ada yang ngambek, ada yang mungkin ya nggak enak di rumah, terus tiba-tiba harus latihan. Itu Ibu gimana cara memanage semuanya itu Bu? Iya, yang pertama bahwa kita membuat sistem dengan pembagian tugas, bahwa di dalam AMB itu ada 4 unit. Unit pit, unit perkusi, color guard, dan yang terakhir adalah unit pianika. Nah, di setiap unit ini karena banyak anak dari setiap unit, maka ada satu pendamping. Dari itu sistem yang kami buat, bahwa pendamping ini yang akan presensi untuk mendampingi anak-anak selama latihan. Kalau ada permasalahan apapun, pendamping. Terus kemudian itu secara sistem. Kemudian secara kerjasama dari semua pendamping, semua pendamping itu selalu berkoordinasi dengan kami untuk apa saja yang terjadi pada saat latihan. Kemudian ada report ya Bu? Ya, ada report, betul. Terus kemudian bagaimana tahapan materi yang harus dikuasai oleh anak, yang diberikan oleh pelatih, sehingga harus ada progresnya, nggak hanya sekedar latihan tanpa ada report ataupun tanpa ada tahapan. Harus ada tahapan materi sehingga setiap proses berlangsung itu ada kemajuan. Baik secara material keterampilan anak bermusik maupun pendidikan karakter yang harus masuk di dalam setiap proses. Oh, gitu. Keren banget. Ibu kemudian gini, mempersiapkan mereka semua nih Bu. Sampai dengan kemarin menang di berhasil meraih Piala Presiden. Betul. Dan terbaik untuk Piala Bergilir Batavia. Itu berapa lama mempersiapkan mereka semua? Latihannya berapa lama? Untuk latihan secara basic memang mereka dari kelas 4 yang tadi Bruder sampaikan sebagai ekskul wajib di kelas 4. Terus kemudian untuk materi lomba itu mereka masuk latihan pada saat mereka kelas 5. Oh baik. Baik, kelas 5 itu jadi langsung materi khusus untuk lomba. Jadi di kelas 4 ini 1 tahun tuh basic dulu, belajar basic dulu. Semua alat musik berarti ya Bu? Semua alat musik gitu. Jadi semua unit itu dipelajari basicnya. Baru kelas 5 itu masuk ke lagu, materi lagu, terus kemudian materi untuk perform display,
terus kemudian kerjasama, kekompakan, sampai harmoni suara atau musik. Itu di kelas 5. Nah, jadi itu tahapan latihan. Latihannya kalau di kelas 4 itu seminggu sekali, hanya hari Rabu. Baik. Kalau kelas 5 itu latihannya 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi 2 bulan sebelum hari H untuk lomba 4 kali latihan. 4 kali latihan non-stop itu. Baik, saya balik ke Bruder lagi. Tadi kan Ibu Deti bilang 4 kali non-stop latihan dalam 1 minggu. Pernah dikomplain gak sih sama orang tua? Bruder, saya kecapean nih gitu. Jelas sekali, pernah, sangat-sangat pernah. Wah, ternyata bakal semua ada kayak gitu juga. Oh iya. Gimana Bruder mengatasinya hal itu? Silakan. Memang ada yang setuju, tidak setuju, nanti bagaimana pelajarinya bisa ketinggalan, anak-anak saya sakit. Kita pengen tahu loh, Bruder. Ya, kami hanya yang penting meyakinkan, mendengarkan, yang mengerti. Lalu kalau memang tidak bisa, ya tidak usah dipaksakan kalau kami begitu. Oh, baik. Tetapi kami ada sebuah target-target, besok palingnya juga sembuh. Oh. Begitu. Jadi meyakinkan orang tua murid ya, Bruder. Betul, karena memang ini kan butuh memang menjadi suatu proses untuk pembinaan, untuk pengembangan anak-anak, dan menurut kami memang itu ya memang harus dialami. Kalau hal-hal seperti itu memang sakit atau merasa malas, itulah proses. Bagaimana ketika mengalami merasa malas itu bangkit. Nah, itulah pengalaman, edukasinya di situ. Oh, iya. Karena kami melihat dalam kehidupan nanti di sana juga mengalami hal yang sama. Jadi belajar dari sejak dini ya, Bruder ya. Baik. Nah, itulah keunggulannya SDPL mungkin ya. SD Pangudi Luhur Jakarta yang dipimpin oleh Bruder Haryono FIC, bahwa bukan cuma menyiapkan anak prestasi, tapi membentuk karakter mereka juga gitu ya, Bruder. Supaya mereka kalau menghadapi struggle-struggle tuh siap lah gitu ya, Bruder ya. Nah, sekarang saya mau ke teman-teman kecil saya dulu ya, Bruder dan Ibu. Halo semuanya. Boleh kenalan dulu dari mulai Areta ya. Areta pegang apa? Sama namanya siapa gitu ya? Saya Areta, saya pegang bendera dari Color Guard. Oh, baik. Kemudian? Nama saya Kanaya, saya memegang marimba di unit PIT. Oh, baik. Nama saya Arthur, saya memegang pianika di unit pianika. Iya. Selamat siang, nama saya Theo, saya memegang senar di unit perkusi. Oke, baik. Saya mau tanya dulu ke Arthur ya. Arthur kan pegang pianika. Arthur, bagaimana caranya Arthur bisa bermain dengan sangat baik? Di videonya Arthur keren banget loh. Itu selaras, dan pernah gak sih kayak lupa nada atau gimana pengalamannya Arthur deh, cerita? Pernah. Jadi saya itu sebelum saya pianika, saya les piano. Oh gitu. Nah, keren banget ya. Baru saya itu saya juga cepat memahami materi, sama saya juga ngerti ketukan. Jadinya pelatih saya ya memilih saya untuk memainkan lagu duet di waktu itu GPJB gitu. Oh gitu. Seneng gak sih bisa menang lomba? Yap, senang dong. Oh. Sudah tentu senang dong ya. Oke, kita pindah ke Areta ya. Areta tadi tuh bisa ceritain gak sih kalau tugasnya Areta tuh apa aja? Tugasnya aku tuh ada yang menari, ada yang pegang bendera. Pas lomba tuh ada 2 itu juga, yang pegang bendera dan nari. Aku itu yang menari. Yang menari itu kayak karakter gitu, yang memainkan apa? Kayak candy gitu. Oh gitu. Berat gak sih materi untuk selama lomba itu kayak benderanya dan sebagainya gitu? Tidak, karena kelas 4 itu udah belajar, terus udah kayak kebiasa gitu. Udah biasa ya. Oke. Terus kemudian bisa sampai harmonis banget nih antara Areta dan teman-teman tim. Apakah pernah latihan satu kelompok sendiri atau gimana? Pernah. Iya, memang ada latihan satu kelompok sendiri gitu ya. Iya. Ada nggak sih pengalaman unik yang Areta pernah alami ya? Misalnya kayak salah gerak pada saat kompetisi gitu-gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Pasti selalu samaan ya? Ya, pasti jadi selalu siap ya? Ih, keren banget. Baik, sekarang kita ke Kanaya. Kanaya bisa ceritain nggak sih tadi itu apa sih yang Kanaya yang untuk Kanaya pegang ini?
Saya kan memegang marimba. Marimba, baik. Jadi tuh kayak sama kayak alat beat yang lainnya. Cuma bedanya dia materialnya kayu. Oh, terus? Dan sticknya juga beda pasti dari yang lain. Karena materialnya berbeda. Gitu. Senang gak sih pegang marimba tadi? Senang. Senang ya? Belajarnya susah gak? Lumayan, tapi karena kita mau dilatih, pasti kita ada kemauan dan bisa. Oh, luar biasa. Baik, Theo nih sekarang yang terakhir ya. Kalau Theo tadi pegang? Senar. Senar ya? Senar tuh kayak gimana? Kayak sebenarnya senar itu kayak drum. Kan itu drum itu juga ada senar. Ya. Nah, karena saya dulu sebelum tim indis di perkusi, saya les drum. Jadinya saya saat perkusi itu udah ngerti senar itu kayak bagaimana mainnya. Oh gitu. Jadi udah terbiasa ya? Iya. Udah punya pengalaman ya? Baik. Kemudian gini, dari kalian berempat, pernah nggak sih kayak merasa bosen gitu ya? Maksudnya, latihan terus. Ibu mau minum dulu? Enggak. Enggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa. Oke, baik. Dari kalian berempat, pernah nggak kayak bosen? Kayaknya aduh pengen main aja, mau mabar aja nih sama teman gitu. Pernah nggak? Siapa yang mau bicara, mewakili? Oke, Arthur, silakan. Biasanya sih memang ada komplain lah dari kita semua. Karena kan capek. Gimana? Capek. Pelatihnya tegas sama biasanya kita gak kompak mainnya ya. Makin lama makin bosan. Ngapain sih kita gini? Capek itu. Ya. Kalau Areta sendiri pernah nggak dikomplain sama pelatihnya sampai harus diulang-ulang gerakan menarinya gitu? Pernah. Pernah ya? Terus gimana? Mengatasinya gimana? Cara mengatasinya itu aku cuma mendengarkan itu pasti karena kalau dimarahin itu karena saya berbuat salah. Dan kalau dikomplain itu kan berarti diajarin yang sebenarnya. Jadi aku jadi tambah ngerti dan ya. tambah kompak. Oke. Kemudian Kanaya, marimba ini kan juga nggak gampang ya. Pernah nggak sih kayak ngerasain, aduh susah banget sih ini lagu, aku pengen nyerah aja deh, pengen minta gantiin gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah ya? Oh, terus bilang nggak ke ibu pembina atau ke bruder? Enggak. Berani ya kalau bilang ke bruder pasti. Gimana? Enggak, karena saya tahu kalau misalnya saya bisa. Kalau misalnya kita percaya diri, pasti kan kita ada kemauan dan kemampuan biar bisa gitu. Oh baik. Kanaya pernah nggak ketemu temen pasti itu kan grup ya, yang Kanaya lihat kayaknya dia kayak apa nggak kok kayak kamu nggak bisa sih, kayak kesulitan gitu kan? Ada. Terus kalian tim gimana? Kan saya beda ya sama yang lain, ada yang beda. Nah, jadinya saya minta teman saya yang sama alatnya juga untuk ngajarin dan saya bantu tipis-tipis gitu. Oh, keren banget. Jadi kalau misalnya ada kesulitan di teman yang satunya, semuanya bantu semua satu tim ya. Aduh keren banget. Kerjasamanya baik sekali ya. Kemudian Theo nih yang main senar nih ya. Theo pernah nggak sih kayak ngelihat ada temannya pas lagi perform salah gitu loh. Terus gimana yang lainnya? Pernah sih, jadinya kayak saya kan pernah lihat teman saya saat lomba namanya Kenzo lagi latihan. Nah, setelah itu dia kalau nggak salah dia itu masuk angin, jadinya capek banget gitu. Nah, aku lihat jadinya aku bilang Kenzo kayak aku bingung ini Kenzo kenapa gitu. Nah, ternyata saat selesai lomba, saat aku dengerin dia ternyata itu masuk angin. Oh, sakit ya? Iya. Oh gitu, baik. Kalian pernah nggak sih ada yang bilang ke mama papa, mama aku capek, nggak mau latihan lagi, pernah nggak kayak gitu? Ada yang pernah nggak? Arthur mungkin? Saya gak ingat sih, saya komplain ke orang tua saya. Terus nggak ya? Semua semangat ya? Bentar. Pernah sih. Pernah? Saya mintanya kayak, Mama boleh gak sih saya selesai dari pianikanya, udah boleh gak sih saya banting pianikanya udah. Orang tua saya sih maklum aja sih permintaan saya. Yang dibilangnya sih hanya kamu harus terus maju, jangan capek, oke gitu. No, keren banget. Salam ya buat mama papanya ya. Baik, teman-teman kecil saya mau tahu nih, mungkin dari
Theo dulu ya. Dari menang lomba dari itu kan hasil buah kerja keras kalian ya, gitu ya. Kalian bisa menjadi bangga karena menjadi pemenang Piala Presiden, kemudian Batavia bergilir itu kira-kira apa sih yang membuat kalian itu bangga dan juga hal-hal apa positif apa yang mungkin bisa ditularkan ke teman-teman lainnya? Gimana? Oke, sebenarnya itu setelah aku lomba kan aku seneng banget. Iya dong pasti ya. Jadinya terus hadiah ya. Iya. Bagi 2 nanti ya. Karena itu aku kayak mikirkan nih, aku nanti saudara-saudara aku yang lain kalau nanti sekolah di PL ini, kalau nanti kelas 5 atau 4 ini marching bandnya bagaimana kan? Nah, pasti ditanya ya. Iya, jadinya kayak saya itu kayak mikirkan. Nah, jadinya kalau mereka tanya, aku udah tahu jawabannya mau jawab apa ke mereka. Oh gitu. Jadi berdasarkan pengalaman dari Theo gitu ya. Oke, good. Ini promosi dari mulut ke mulut yang paling canggih loh, Bruder. Kalau Kanaya gimana? Areta gimana Areta? Kira-kira Areta mau menularkan apa dari menang-menang lomba kemarin ke teman-teman semua yang mungkin bukan sekolah di SDPL ya? Gimana? Aku pengen mau supaya kita yang kelas 4 ini bisa tetap giat berlatih. Supaya kan kalau nggak giat berlatih suka bolos-bolosan, nanti nggak bisa, materinya ketinggalan materi. Oh baik. Jadi Areta mau bilang bahwa kalau rajin latihan hasilnya juga pasti bagus kok gitu ya? Iya. Oke sip. Kalau Kanaya kira-kira ada pesan gak sih buat adik-adik kelas atau mungkin teman-teman dari saudara-saudara Kanaya yang dari luar SDPL gitu? Jangan pernah menyerah. Wah luar biasa, baik. Terus kalian harus tetap semangat gitu melakukan kegiatan, karena semua usaha yang kita berikan pasti memperoleh hasil yang terbaik bagi kita kan. Iya, amin ya. Dari sisi pengalaman ataupun hadiah prestasi bagi kita sendiri. Sip. Kalau Arthur yang terakhir mau bilang apa ke teman-temannya? Kalau ada kritik-kritik yang negatif ke kayak kalian, kita juga pernah ada kritik di video kita. Jangan anggap itu sebagai halangan, sebagai rintangan di hidup di marching band. Terus melaju, jangan menyerah, jangan terus mengeluh, karena memang nanti akan ada hasilnya. Seperti kata Kanaya gitu. Tepuk tangan dulu buat kita semua dong, keren banget. Bruder, keren loh. Ini kayaknya Bruder membangun karakternya udah mulai berhasil ya dari sejak dini. Terakhir Bruder, pesan buat kita semua, para orang tua murid, mungkin ya para orang tua di luar sana, untuk supaya tadi ya Bruder mungkin bisa menularkan atau memberikan tips membangun karakter anak di rumah deh. Silakan Bruder. Baik. Pesan saya sih bahwa berilah sebuah pengalaman untuk anak-anak kita. Pengalaman itu akan menjadi sebuah bekal atau menjadi guru yang terbaik dalam kehidupannya. Pengalaman itu entah mengalami suka atau duka, yang paling penting adalah ketika kita berani mengambil sebuah nilai positif. Terlebih ketika mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti dalam pengalaman marching band, anak-anak kadang juga malas, terus juga merasa kecapean, tetapi itulah proses ketika anak itu mau bangkit kembali pada jalurnya, itulah proses sebuah pendidikan. Maka mari kita memberi pengalaman-pengalaman hidup untuk anak-anak kita dimanapun berada, di rumah atau di sekolah atau di mana. Yang penting pengalaman itu digali, dilihat nilai-nilai positifnya supaya menjadi bekal dari sebuah kehidupan yang akan datang. Begitu saja dari saya. Baik, terima kasih Bruder dan Sobat PK. Jangan lupa nih lagi Masnya menerima murid baru ya. Buat teman-teman semuanya yang mungkin anaknya usia SD, silakan boleh loh daftarin di SD Pangudi Luhur Jakarta, pimpinan dari Bruder Haryono FIC. Baik Sobat PK, terima kasih untuk wawancara khusus hari ini dan terima kasih sudah menyimak saya dan teman-teman saya, teman-teman kecil saya dan Bruder dan Ibu Deti. Kita akan bertemu lagi mungkin di selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya dengan Johanita pamit undur diri. Terima kasih.